Jadi ukhuwah atau persaudaraan itu bermacam-macam ini apa bermacam-macam bentuknya gitu ya. Jadi tapi yang jelas itu melahirkan rasa kasih sayang yang mendalam gitu ya pada setiap jiwa dan mendatangkan dampak positif yaitu saling menolong, mengutamakan orang lain, saling menghargai, ramah dan mudah untuk saling memaafkan. Ya. Jadi jadi kira-kira seperti itu ya. Jadi sekali lagi ukhuwah itu adalah sebuah ikatan jiwa yang timbul karena kasih sayang, cinta dan penghormatan gitu ya. Nah, kemudian kalau dilihat dari bentuk-bentuknya, maka ukhuwah ini bisa karena nasab, agama, atau karena kebangsaan, atau karena kemanusiaan gitu ya. Jadi artinya seperti itu. Nah, kemudian bermacam-macam dari ukhuwah. Eh, yang pertama itu kita mengenal istilah ukhuwah Islamiyah, persaudaraan karena kita ini satu keyakinan yaitu satu agama yaitu Islam. Ini dinamakan ukhuwah Islamiyah. Nah, yang kedua kita juga mengenal rasa ukhuwah atau persaudaraan watoniyah, yaitu sebuah ukhuwah atau persaudaraan karena kita ini satu bangsa, sebangsa, setanah air, misalnya sebangsa, setanah air, bersama-sama sebagai orang Indonesia. Nah, kemudian yang lebih luas lagi itu dinamakan ukhuwah basyariyah, yaitu karena kita merasa sama-sama manusia. Jadi kita harus hidup saling eh, damai, saling menghormati karena kita sama-sama anak cucu dari Rasulullah Adam alaihissalam. Jadi landasannya itu adalah karena keikhlasan. Jadi karena kita menyadari bahwa kita adalah makhluk Allah, ya. Kemudian juga karena ridho, ya. Karena kita tahu bahwa memang kehidupan kita itu ya memang bermacam-macam, nggak cuman satu warna gitu ya. Jadi seperti misalnya kita di dunia ini sudah menyadari betul bahwa kita ini ya nggak cuma orang Islam gitu. Tetapi juga ada orang Nasrani, ada Yahudi, Hindu, Buddha gitu. Nggak cuma bangsa Indonesia tapi juga ada bangsa Malaysia, ada Inggris, ada orang Jerman, ada orang Jepang, Korea dan sebagainya gitu ya. Ya Mohon maaf ini Prof Adi lagi connecting ya, mohon ditunggu teman-teman.
Halo Mas Bayaki, apa suara saya masih bisa didengar ya? Nggih, barusan Ini reconnecting. iya, baik-baik. Ini sebentar Nggih. saya share lagi. Ini anunya kurang bagus ya, apa? Kebetulan, apakah share saya sudah bisa dilihat? Sampun, Bro. Baik. Jadi memang em, kita menyadari betul bahwa memang kita hidup di dunia ini dalam kondisi yang bermacam-macam, ya. Dan itulah kehidupan gitu ya. Dan memang Allah menciptakannya bermacam-macam. Kita lanjutkan adik-adik. Nah, jadi eh, kita menyadari betul bahwa kita hidup tidak hanya di dunia ini tidak hanya orang muslim saja, tapi juga ada orang-orang lainnya, orang-orang non-muslim, orang-orang bukan hanya bangsa Indonesia saja, tapi ada bangsa Jerman, bangsa Jepang, dan sebagainya, gitu ya. Nah, jadi itulah yang membuat eh, kita kemudian harus mengembangkan berbagai macam tipe persaudaraan atau ukhuwah ini, ya. Baik, lanjut. Nah, ini dia ya. Ya. Nah, jadi sekarang kita melihat dasarnya ya. Jadi ukhuwah Islamiyah itu memang ada dasarnya di dalam Quran ya, yaitu di dalam surat Al-Hujurat ayat 10 ya. Innamal mu'minunal ikhwah ya. Fa aslihul ya baina akhwaikum ya. Wattaqullah la'alakum turhamun. Jadi orang-orang yang beriman itu sesungguhnya bersaudara ya. Sebab itu damaikanlah, perbaikilah hubungan antara kedua saudaramu itu, takutlah terhadap Allah supaya kamu mendapat rahmat ya. Nah, jadi disinilah kita diberitahu bahwa semua orang-orang mukmin itu bersaudara ya. Benar-benar bersaudara. Hubungan persaudaranya itu antara nasab karena sama-sama menganut unsur keimanan yang sama gitu ya. Nah, jadi dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan Muslim itu jadi terhadap saudara Muslim yang lain itu jangan sampai kita melakukan perbuatan aniaya ya. Kemudian kita juga jangan membiarkan orang lain menganiaya orang lain sesama Muslim. Kita harus menjadi penengah, menjadi orang yang mendamaikan ya. Jadi orang yang melonggarkan satu kesulitan, maka Allah akan melonggarkan juga kesulitan-kesulitan kita pada hari kiamat ya. Orang yang menutupi aib saudaranya, maka Allah juga akan menutupi kekurangannya pada hari kiamat. Jadi jangan malah sebaliknya ya. Kita melakukan gibah, kemudian kita ngerasani apa, kemudian kita membicarakan aib saudara kita ya. Nah, itu jangan sampai. Sebaiknya kita tutupi karena dia adalah saudara kita ya. Sehingga apa kita menjaga kehormatan dari saudara kita itu. Nah, kemudian pada hadis yang lain juga dikatakan ya, apabila kita mendoakan saudara muslim kita itu, maka malaikat akan berkata amin ya, amin, amin, dan semoga kamu pun mendapatkan yang seperti itu. Nah, jadi karena persaudaraan itu mendorong ke arah perdamaian, maka Allah menganjurkan terus diusahakan antar sesama agama ya. Juga perdamaian antar saudara seketurunannya. Seperti itu ya. Supaya mereka tetap memelihara ketakwaan kepada Allah. Mudah-mudahan kita mendapatkan rahmat dengan upaya-upaya seperti itu. Ya. Dari ayat tersebut dapat dipahami perlu adanya kekuatan sebagai penengah untuk mendamaikan pihak-pihak tertentu. Jadi kita dilarang ya. Pertama kita dilarang untuk menciptakan permusuhan. Bahkan kalau ada permusuhan, kita diminta menjadi penengahnya. Kita dilarang untuk mengungkapkan keburukan orang lain, apalagi keburukan saudara muslim. Ya. Jadi kalau kita ghibah dan sebagainya itu ibaratnya kita seperti memakan bangkai saudara kita sendiri. Ya, saudara, kira-kira seperti itu. Ya, itulah ukhuwah Islamiyah ini ya. Jadi seorang mukmin terhadap mukmin yang lain itu laksana bangunan yang saling menguatkan bagian satu dengan yang lainnya. Ya. Jadi kalau ada yang sakit, maka bagian tubuh yang lain juga akan merasakan sakit. Ya. Jadi Rasulullah bersabda, perumpamaan kaum mukmin dalam kasih sayang dan belas kasih serta cinta adalah seperti satu tubuh. Jika satu bagian anggota tubuh sakit,
maka bagian yang lainnya juga akan merasakan sakit. Ya, HR Bukhari dan Muslim. Jadi saudara, itulah indahnya ukhuwah Islamiyah. Nah, ukhuwah watoniyah ini adalah persaudaraan sebagai sesama sesama bangsa. Nah, ini juga ada ya. Juga Pak ada ini di dalam surat Al-Maidah 48 ya. Jadi wa anzalna ilaikal kitab bil haq ya musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wal muhaina alaihi fahkum bainahum bima anzalallahu gitu, dan seterusnya gitu ya. Kami telah menurunkan Al-Quran kepadamu dengan membawa kebenaran yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya. Ya. Jadi Al-Quran itu sifatnya tidak hanya membawa kebenaran, tapi juga membenarkan kitab-kitab sebelumnya dan menjaganya. Nah, yang penting itu adalah maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah dan jangan engkau mengikuti ini. Nah, yang pentingnya ini ya, untuk setiap umat di antara kamu. Nah, ini untuk setiap umat di antara kamu. Jadi waktu itu kan ada umat Muslim, Yahudi, Nasrani ya. Untuk setiap umat di antara kamu, kami telah memberikan aturan dan jalan yang terang. Nah ini, kalau Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan satu umat saja. Jadi sebenarnya jika Allah mau, ya jadikan satu umat saja, beres. Nggak perlu banyak umat bikin bertengkar saja kan. Satu umat saja beres. Tapi ternyata tidak demikian. Memang Allah yang menghendaki banyak umat. Ada Yahudi, Nasrani, bahkan kalau di Indonesia ada Hindu, ada Buddha, itu Allah yang buat. Allah yang berkehendak. Karena Allah hendak menguji kamu terhadap karunia yang telah diberikannya kepadamu. Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Jadi salah satu hikmah mengapa diciptakan berbagai macam agama adalah supaya kita berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan. Yang berkehendak untuk membuat banyak umat adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, karena banyak agama, maka Rasulullah kemudian mendamaikan banyak agama itu. Supaya semua agama bisa hidup berdampingan dengan damai, dibuatlah sebuah negara Madinah dengan perjanjian yang disebut Piagam Madinah. Nah, kalau sekarang kita, bagaimana dengan kita yang zaman modern ini? Ukhuwah watoniyahnya sama. Di Indonesia ada suku Jawa, suku ini, suku Irian, suku Bugis dan sebagainya. Agamanya pun ada Islam, Nasrani, Yahudi mungkin sedikit ya, walaupun mungkin ada di Indonesia, tapi ada tambahannya, ada Buddha, ada Hindu, ada Konghucu, ada Kejawen dan sebagainya gitu. Kemudian kita bersatu membentuk sebuah negara dengan yang bernama Indonesia. Lalu kalau dulu piagamnya adalah piagam Madinah, sekarang kesepakatan itu dituangkan di dalam kesepakatan juga dasar negara Pancasila dengan Undang-Undang Dasar 45 sebagai piagam kesepakatannya. Maka mulialah saat itu kita menjadi satu bangsa dengan nama bangsa Indonesia, di mana di dalamnya didirikan banyak sekali dan kita harus menerapkan ukhuwah sebagai satu bangsa, yaitu ukhuwah watoniyah. Nah, inilah dasarnya. Ya. Jadi negara Indonesia ini ada dasarnya di dalam Quran. NKRI itu sah. Jadi kalau ada yang menyebut NKRI itu negara togut, negara apa yang tidak sesuai dengan Al-Quran, saya kira jawabannya ada di sini. Ya, jawabannya bahwa NKRI adalah sah sebagai sebuah negara sesuai dengan Al-Qur'anul Karim. Ya, baik. Jadi, nah ini contohnya pada saat Nabi ya, Piagam Madinah pasal 25, kaum Yahudi dari Bani Auf adalah satu umat dengan mukminin. Bagi kaum Yahudi agama mereka dan bagi kaum muslimin agama mereka. Nah, ini kan, ya kan? Jadi ada kebebasan di situ. Persis sama dengan
kita yang bangsa Indonesia ini. Kebebasan ini berlaku bagi sekutu-sekutu dan diri mereka sendiri, kecuali bagi yang zalim dan jahat. Ya. Lalu pasal 37, bagi kaum Yahudi ada kewajiban biaya, bagi kaum muslimin juga ada kewajiban biaya. Mereka bantu-membantu dalam menghadapi musuh. Ya. Mereka saling memberi saran dan nasihat, memenuhi janji, ya, tidak berkhianat dan sebagainya. Ya, oleh karena itulah kemudian Yai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, lalu menciptakan sebuah konsep yang sangat terkenal yang disebut hubbul waton minal iman. Cinta tanah air itu bagian dari iman. Asalnya adalah dari sini, ya. Lalu dilanjutkan dan Yai Haji Abdul Wahab Hasbullah memandang bahwa ukhuwah istimiyah harus disempurnakan dengan perasaan tinggi dari warga negara untuk mencintai bangsanya. Sebab itu Yai Wahab sangat getol menanamkan sikap cinta tanah akhir terutama bagi generasi muda, ya. Kemudian dari Jember, Yai Haji Ahmad Siddiq mengembangkan konsep ukhuwah tersebut ke dalam persaudaraan sesama umat Islam yang dikenal dengan ukhuwah Islamiyah, persaudaraan sesama sebagai suatu bangsa, yaitu ukhuwah watoniyah, dan persaudaraan sesama manusia, yaitu basyariah atau insaniyah. Ya. Apakah ada dasarnya? Ukhuwah persaudaraan sesama manusia. Oh, ada ya. Karena kita sama-sama makhluk keturunan dari satu orang. Keturunan dari Rasulullah Adam alaihissalam. Kita ini masih saudara. Ya ayuhan nas, ya. Inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Ya gitu ya. Kami itu, wahai manusia, kami menciptakan kamu. Itu asalnya dari satu orang, laki-laki dan satu orang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa, bersuku-suku agar kamu saling mengenali ta'arofu. Jadi supaya saling mengenal, ya. Jadi supaya saling mengenal, saling belajar perbedaannya, nggak saling bertengkar. Nah, sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Inna akramakum indallah, ya, atqakum gitu ya, atqakum. Innallaha alimun khabir. Gitu ya. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha teliti. Jadi kira-kira seperti itu. Ini adalah ukhuwah basyariah. Kita satu saudara berasal dari nenek moyang yang sama. Jadi jangan saling menghina, jangan saling menghujat. Nah, ini dia ya. Ya, jadi memang betul bahwa sangat tidak elok kalau kita sering menghina bangsa lain, misalnya, "Woi, kok motone sipit iki," dan sebagainya ya. Nah, bukan untuk saling mencemoohkan, tapi saling mengenal dan saling menolong. Allah tidak menyukai orang yang memperlihatkan kesombongan karena keturunan, misalnya orang Eropa merasa tinggi besar, mungkin ganteng-ganteng, nah itu ya. Itu atau karena kepangkatannya atau karena kekayaannya, ya. Yang paling mulia adalah derajat ketakwaannya. Tidak ada sangkut pautnya dengan keturunan, kebangsaan, apalagi kekayaan, ya. Nah, ini ada sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, ya, dan At-Tirmidzi dari Ibnu Umar bahwa ia mendengar Rasulullah bersabda, ya, mendengar atau melihat Rasulullah melakukan tawaf di atas untanya yang telinganya tidak sempurna, ya, pada hari Fathul Makkah. Lalu beliau menyentuh tiang Ka'bah dengan tongkat yang bengkoknya. Beliau tidak mendapatkan tempat untuk ini, ya, meletakkan untanya itu, sehingga unta itu dibawa keluar menuju lembah lalu dikaitkan di sana.
Lalu Rasulullah SAW dan mengagungkan kemudian berkata, wahai manusia, sesungguhnya Allah telah menghilangkan kepada kalian keburukan perilaku jahiliyah. Wahai manusia, sesungguhnya manusia itu ada dua macam. Orang yang berbuat kebajikan, bertakwa dan mulia di sisi Tuhannya, dan orang yang durhaka, celaka dan hina di sisi Tuhannya. Kemudian Rasulullah membaca ayat, ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wal unsa. Beliau membaca sampai akhir ayat lalu berkata, inilah yang aku katakan. Dan aku memohon ampun kepada Allah untukku dan untuk kalian. Ya, demikian kira-kira ya. Adik-adik, inilah tentang ukhuwah basyariah. Ya, ukhuwah basyariah ya. Ini juga ayat lain yang menjadi dasar yaitu surat Al-Isra ayat 70 ya walaqad karamna bani adama wa hamalnakum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibati wa fadalnahum ala kasir. Alhasil memang khalaqna tabdila ya gitu-gitu kira-kira ya. Dan sungguhnya kami telah memuliakan anak cucu Adam, kami angkut mereka di darat dan di laut, kami beri mereka rezeki yang baik-baik, kami lebihkan mereka di atas makhluk yang kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna. Nah, kita mensyukuri itu bahwa manusia memang makhluk yang luar biasa yang kesempurnaannya jauh melampaui makhluk-makhluk yang lain. Tidak ada makhluk lain yang bisa mengembangkan budaya seperti manusia. Kita lihat hewan sampai sekarang ya masih tidak berpakaian ya. Tidak bisa menciptakan budaya berpakaian seperti manusia. Apalagi menciptakan musik, menciptakan komputer, menciptakan macam-macam nggak ada. Hanya manusia seperti itu ya. Kira-kira seperti itu. Maka marilah kita syukuri posisi kita sebagai manusia dan janganlah kita saling menghina ya. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Nah ini, kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Nah ini ke tempat yang serendah-rendahnya ini kalau kita tidak beriman. Tidak beriman itu artinya kita sering menghina orang lain dan sebagainya. Itu ciri-ciri orang tidak beriman ya. Kecuali orang-orang yang beriman mengerjakan kebajikan, mereka akan mendapatkan posisi yang sebaik-baik makhluk. At-Tin ayat 4 sampai dengan 6. Baik, saudara. Nah, inilah saudara-saudara kira-kira dan masih banyak lagi ya. Masih banyak lagi dasar ayat-ayat Al-Qur'an yang bisa dijadikan sebagai dasar ukhuwah basyariah. Seperti An-Nahl 78 ya. Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak tahu sesuatu pun. Jadi manusia itu awalnya ya bayi yang lemah itu nggak ngerti apa-apa ya. Lalu Allah memberi pendengaran, penglihatan, hati nurani, lalu menjadi orang yang hebat seperti kita sekarang ini. Ya. Nah, kemudian juga kita diingatkan bahwa manusia itu memang makhluk yang mulia, khalifah di muka bumi ya. Nah, sampai-sampai kita diingatkan dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman pada para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di. Lalu malaikat protes, apa engkau mau menciptakan makhluk yang akan merusak di bumi, yang sukanya itu bertengkar, perang, menumpahkan darah gitu kan? Kata malaikat, sedangkan kami setiap saat bertasbih dan mencucikan namamu. Lalu Allah mengatakan, aku lebih tahu daripada kamu. Begitu ya. Maka begitu Rasulullah Adam sudah diciptakan, seluruh malaikat diminta untuk bersujud. Ya. Ini, adik-adik, kita nggak ingat peristiwa ini ya. Kita nggak ingat kalau kita pernah disujudi malaikat itu kita nggak ingat. Peristiwa itu terjadi di alam ruh dan kita nggak ingat itu. Bayangkan, kita adalah makhluk yang semua malaikat bersujud pada kita. Artinya apa? Bahwa kita sebagai manusia adalah makhluk yang benar-benar sangat hebat. Tapi sayangnya banyak manusia tidak menyadari akan ketinggian derajatnya itu ya. Sehingga tidak melaksanakan fungsinya sebagaimana mestinya ya. Nah, ini. Nah, sehingga akhirnya apa? Akibatnya banyak manusia yang kemudian akhirnya tersesat dan kemudian terpaksa harus dibersihkan di neraka jahanam. Ya. Kalau bahasa Quran, mereka memiliki hati tapi tidak digunakan untuk memahami, memiliki mata tapi tidak digunakan untuk melihat tanda-tanda Allah, memiliki telinga tidak dipergunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah, mereka seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat lagi. Baik. Nah, adik-adik, sekarang kita sampai pada manfaat ukhuwah ya. Jadi, apa manfaat ukhuwah itu? Dengan ukhuwah itu kita bisa merasakan betapa betapa menyenangkannya gitu ya hidup dengan penuh persaudaraan itu ya. Betapa
betapa manis dan lezatnya keimanan sebagaimana sabda Rasulullah ya. Tiga perkara yang barang siapa mendapatinya dia akan merasakan manisnya iman, yaitu dia mencintai Allah dan Rasul-Nya melebihi kecintaan kepada selain keduanya, dia mencintai saudaranya, dan dia tidaklah mencintainya melainkan karena Allah. Dia membenci untuk kembali kepada kekufuran, sebagaimana dia membenci untuk dilemparkan ke dalam neraka. Jadi inilah uh, salah satu cirinya itu adalah mencintai saudaranya. Ciri dari orang itu sudah beriman. Baik. Kemudian manfaat ukhuwah yang lain. Allah akan melindungi dan menaunginya pada hari kiamat. Dalam sebuah hadis tentang 7 golongan yang akan mendapatkan pertolongan Allah di hari kiamat, di antaranya adalah 2 orang yang saling mencintai karena Allah. Ya, Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah berfirman pada hari kiamat, di manakah orang-orang yang saling mencintai karena kemuliaanku? Pada hari ini aku akan menaungi mereka. Nah, gitu ya. Gitu ya. Jadi adik-adik, mari kita saling mencintai, tapi mencintainya itu atas dasar yang benar, yaitu karena Allah, karena kebenaran. Ya. Itulah ukhuwah yang benar gitu ya. Nah, lalu manfaat yang ketiga adalah mendatangkan iman yang kuat, ya, sehingga menghantarkannya ke dalam surga. Ya, Nabi bersabda, kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman. Dan kalian tidak bisa dikatakan beriman sampai kalian saling mencintai. Maukah aku tunjukkan kepada kalian satu perbuatan yang jika kalian lakukan akan membuat kalian saling mencintai? Tebarkanlah salam di antara kalian. Nah, jadi ayo bagi adik-adik yang belum terbiasa mengucapkan salam kepada saudaranya, mari kita biasakan menebarkan salam. Karena ini akan men-trigger kita untuk saling mencintai. Ya. Mengucapkan salam kalau dibiasakan lama-lama akan lebih meningkatkan persaudaraan, khususnya ukhuwah Islamiyah. Ya. Nah, kemudian yang keempat, manfaat ukhuwah adalah melahirkan akhlak yang mulia, seperti sikap ramah, cinta kasih, peduli, ya, peduli, dan kemudian suka membantu, sehingga kemudian terciptalah kehidupan yang aman, tentram, harmonis, tanpa saling permusuhan dan kebencian. Ya. Ukhuwah juga akan memperkokoh kekuatan kaum muslimin, keutuhan sebuah bangsa, dan kedamaian antar manusia. Sehingga terwujudlah kejayaan Islam dan kaum muslimin menjadi bingkai kebangsaan dan juga menjadi juru damai di kehidupan dunia. Gitu ya. Jadi adik-adik, kalau diringkas, kira-kira manfaat ukhuwah itu ada 5, yaitu manis dan lezatnya iman, kemudian mendatangkan perlindungan Allah di hari kiamat, menghantarkan kita ke surga, kemudian menjadi perantara munculnya akhlak mulia, suka membantu, suka menolong, suka mendamaikan, dan sebagai pengerat keutuhan, baik keutuhan sebagai sesama muslim, sesama bangsa, ataupun sesama manusia. Kira-kira seperti itu. Oke. Nah, sekarang bagaimana caranya kita apa melestarikan atau menerapkan ukhuwah Islamiyah ini ya. Di dalam surat At-Taubah ya, ini ada ayat yang mengatakan, dan orang-orang yang beriman laki-laki dan perempuan sebagian menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh berbuat yang ma'ruf. Nah ini ya. Jadi kita senantiasa harus terus-menerus tidak henti-hentinya mendorong manusia berbuat yang ma'ruf, mencegah mungkar, melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasulnya. Kalau sekarang karena Rasulullah sudah tidak ada, ya taat kepada para ulama dan sebagainya ya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah, sungguh Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Jadi senantiasa berbuat yang baik, mendorong manusia berbuat yang baik, dan mencegah manusia dari melakukan hal-hal yang tidak baik ya. Kemudian ada melaksanakan sholat, zakat, dan jadi sebetulnya
kalau di dalam Islam melaksanakan sholat, kalau di dalam agama lain itu bisa dalam pengertian yang lebih luas, yaitu melaksanakan ibadah mereka, gitu kan. Menunaikan zakat itu di dalam Islam itu artinya mengembalikan hak, tidak memakan hak orang lain. Maka di dalam agama lain juga bisa dilaksanakan. Jadi kita tidak mengambil sesuatu yang bukan hak kita dan mengembalikan kepada orang yang berhak, itu artinya menunaikan zakat. Nah, itulah kira-kira yang bisa kita lakukan, ya. Rasulullah juga bersabda, jangan kalian saling hasad, ya. Kemudian jangan kemudian kalau berdagang gitu ya, jangan kemudian menipu, ya. Terus jangan saling membenci, jangan acuh tak acuh, ya. Sekarang ini banyak orang acuh tak acuh, ya, nggak peduli dengan penderitaan orang lain, padahal sebenarnya mampu menolong, gitu. Kemudian jangan kemudian kita apa istilahnya itu mempengaruhi pembeli gitu ya. Ya. Kemudian dan sebagainya gitu ya. Kira-kira seperti itulah. Intinya saya pikir semuanya sudah tahu bagaimana menerapkan ukhuwah Islamiyah, ya. Nah ini ya. Jadi hati-hati ya. Memandang hina saja itu sudah dianggap jahat, ya. Oleh karena itu tidak boleh, ya, tidak boleh mengganggu hak dari muslim yang lainnya, hartanya, darahnya dan kehormatannya. Juga demikian juga dengan terhadap orang-orang lain, ya. Ya, di dalam salah satu hadis Rasulullah bersabda, ya, dari Abu Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu an, pembantu Rasulullah SAW, Rasulullah bersabda, salah seorang di antara kalian tidaklah beriman, tidak sempurna imannya sampai ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Nah, tadi kalau ngasih barang jangan yang sisa, jangan yang kita sudah nggak mau baru diberikan. Berikanlah barang yang kita memang menyukai untuk saudara kita itu. Itu baru mencintai saudaranya sebagaimana mencintai dirinya sendiri, ya. Kira-kira seperti itu. Jadi, nah, kemudian juga barang siapa ingin dijauhkan dari neraka dan masuk ke surga, hendaklah ketika ia mati dalam keadaan apa? Hendaknya ia mati dalam keadaan beriman kepada Allah dan hendaknya ia berperilaku yang baik kepada orang lain, ya, sebagaimana dia senang diperlakukan baik oleh orang lain. Baik. Kemudian ini juga salah satu yang harus kita lakukan. Kita tidak boleh riak, tidak boleh ujub, tidak boleh hasad, marah, ya, egois, ngerasani, ya, dan sebagainya, ya. Ganti dengan tawadu, ridho, syukur, sabar, sayang, peduli, bicarakan kebaikan orang dan mendamaikan, ya. Kira-kira seperti itu, ya. Saya pikir saudara-saudara, ya, jadi ingat sekali lagi apa yang kita lakukan bahwa kita harus mengembangkan sebesar-besarnya persaudaraan, ya. Dan persaudaraan itu ada tiga: persaudaraan sesama muslim yang disebut ukhuwah Islamiyah, persaudaraan sebangsa dan setanah air, ukhuwah watonia sebagai sesama warga negara Indonesia, dan persaudaraan sesama manusia, ya, yang dinamakan ukhuwah basyariah. Ya, terima kasih. Saya pikir itu yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Waktu dan tempat kami kembalikan kepada Mas Bayaki selaku moderator. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Prof. Adi atas penyampaian materinya. Baik, selanjutnya kita akan membuka sesi pertanyaan, Prof. Jadi akan kita Siap. tampung 3 pertanyaan. Kalau ada, nanti dibagi menjadi 2 sesi. Monggo untuk teman-teman yang ingin bertanya, dipersilahkan bisa melalui fitur raise hand terlebih dahulu atau bisa ditulis di kolom chat. Baik, bagaimana teman-teman? Apakah ada yang ingin ditanyakan terkait ukhuwah, materi ukhuwah yaitu tentang persaudaraan? Bagaimana sikap kita terhadap saudara kita, baik seiman, setanah air, ataupun sesama manusia, seperti itu.
Kelihatannya sudah jelas semua ini Ya, ya. sepertinya sudah sangat jelas clear ngoten nggih. Prof. Sehingga hati-hati ini. Ini perlu dibantik ini dengan pertanyaan ini Mas Bayaki. Oh, ini ada yang raise hand, Prof. Dari Oh Muhammad siap, Ritik. Monggo, dipersilahkan. Baik, Muhammad Assalamualaikum Kritik. warahmatullahi wabarakatuh. Izin Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. izin bertanya, Bapak. Tadi kan ukhuwah itu menjalin tali persaudaraan. Lalu bagaimana jika kita menghadapi orang-orang yang misalnya tidak mau menjalin tali persaudaraan tersebut? Misalnya ada kan orang-orang yang tidak memiliki toleransi seperti itu. Jadi apa yang harus kita lakukan ketika menghadapi orang-orang seperti itu? Terima kasih. Oke. Baik, terima kasih Mas Muhammad Ritik atas pertanyaannya. Mungkin ada lagi, kita tampung dulu pertanyaannya. Jadi kalau yang pertama tadi tentang intoleran, yang lain mungkin gimana kalau saling menghibah antar teman, ya, atau antar saudara, sepupu, kakak, mas, atau pun gimana? Monggo. Oh, ini ada lagi Muhammad Arga, dipersilakan. Terima kasih atas kesempatannya. Saya izin bertanya, Pak. Jika kita memiliki salah kepada seseorang, lalu kita itu meminta maaf kepada orang tersebut. Namun orang tersebut itu tidak berkenan untuk memaafkan kita. Apakah dosa kita terampuni atau tidak ya, Pak? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Mas Muhammad Arga. Tampung dulu. Oke, satu lagi untuk sesi pertama. Monggo. Oh, ini ada Yes. Muhammad Raffi Naufal. Perkenalkan, sebelumnya saya Muhammad Rafi Nafas Sadiki dari kelompok 32. Izin bertanya, tadi kan Bapak menjelaskan bahwa kalau misalkan ada dua kelompok, ya khususnya orang Islam yang berselisih itu hendaknya kita menengahi ya. Namun kalau misalkan apabila kita menengahinya, tapi terkadang malah situasi makin memanas itu bagaimana ya Pak solusinya? Terima kasih. Gimana Mas Raffi? Diulang Mas Raffi. Iya, mohon diulang. Gimana tadi? Tadi agak terputus, Mas. Apakah suara saya terdengar? Oke, sampun, sudah. Oh, sudah. Monggo. Apabila kita kan tadi kan diperintah untuk menengahi apabila ada dua kaum, terutama sama-sama kaum muslimin yang saling berselisih. Tapi kalau misalkan kita sudah menengahinya, tapi justru tambah memanas situasinya tuh bagaimana solusinya? Nah, terima kasih, Pak. Oke, terima kasih disampaikan atas pertanyaannya yang luar biasa dari Mas Raffi. Oke, ini kita sudah ada 3 pertanyaan, Prof. Untuk pertanyaan pertama tadi, gimana menyikapi sikap intoleran seperti itu? Mungkin bisa dijawab, Prof. Terima kasih. Terhadap Mas yang pertama tadi saya mohon maaf itu namanya lupa saya. Ya bagaimana menghadapi orang yang intoleran. Pertama, sekali-sekali jangan kita membenci kepada orang tersebut. Kita doakan saja teman-teman kita itu karena barangkali sifat intolerannya itu karena mungkin ada pemahaman yang memang belum eh, ini apa istilahnya itu teman kita yang kita sebut intoleran itu eh, memiliki pendapat sendiri yang sebetulnya masih istilahnya belum tercerahkan ya, belum ini ya, masih ada pendapat yang menurut dia sih itu betul begitu ya. Nah, itu yang kemudian kita harus pahami. Kita mencoba melihat dari sisi dia, kenapa sih dia sampai
punya sifat intoleran seperti itu. Barangkali ada latar belakang tertentu dan sebagainya ya. Tidak kemudian kita menjustis, kemudian kita tidak mau bergaul, begitu tidak demikian. Tapi kita coba lihat dari sisi dia, apa yang membuat dia berkarakter seperti itu. Nah, setelah kita tahu, barulah kemudian kita mencoba untuk melakukan pendekatan. Kita melakukan pendekatan, kita ajak bicara baik-baik, kemudian kita mencoba memberikan pencerahan kepada saudara kita itu mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan dengan penjelasan dari kita, dia bisa berubah yang tadinya dari intoleran menjadi toleran. Nah, kalau kalau ternyata masih sulit, nah ya kita doakan karena memang yang bisa merubah seseorang itu hanya Allah saja. Jadi kita doakan, jangan berhenti, jangan berputus asa mendoakan teman kita yang masih dihinggapi oleh perasaan intoleran. Banyak itu ya, banyak. Ya. Jadi ada dua hal yang kita lakukan. Satu, upaya untuk menyadarkan setelah kita tahu penyebabnya apa. Kemudian yang kedua kita mendoakan, memohon kepada Allah supaya teman kita yang intoleran itu bisa mendapatkan hidayah untuk menjadi toleran ya. Kira-kira seperti itu. Nah, kemudian yang kedua ya, eh, kita bersalah, kita minta maaf, lalu ternyata orang itu nggak mau memaafkan kita, gitu ya, nggak mau memaafkan kita, ya, karena nggak tahu alasannya seperti apa, gitu ya. Nggak tahu. Pertama kita istighfar dulu ya, kita istighfar. Nah, jadi jangan kemudian menjustis dia. Ya wis aku kan wis njaluk sepuro. Urusanmu kon gak njaluk gak ngekei maaf gitu kan. Kan yang penting aku wis ngekei sepuro gitu kan. Ah, jadi pertama-tama kita istighfar dulu. Barangkali penyebab dia tidak mau memberikan maaf kepada kita itu karena masih ada kewajiban kita kepada dia yang memang belum kita penuhi gitu. Kita minta maafnya sudah, tetapi ada sesuatu yang mungkin kalau itu dilakukan, barulah dia ikhlas memaafkan kita. Nah, itu kita juga harus tahu. Makanya kita berdoa, istighfar, berdoa kepada Allah, ya Allah, tunjukkan kepada saya apa yang masih kurang yang saya lakukan sehingga kok dia tidak mau memaafkan kita. Itu yang pertama. Nah, kalau kemudian kita sudah berdoa kepada Allah untuk memohon supaya diberi diberi petunjuk lah ya kenapa dia tidak mau memaafkan kita. Nah, barulah kemudian kita bertawakal kepada Allah. Mungkin saja kita nggak tahu, kita nggak sadar gitu ya, bahwa masih ada ya katakanlah misalnya semacam hutang atau kita nggak tahu apa yang dia mau gitu, sehingga dia nggak mau memaafkan kita itu kita nggak tahu. Karena mungkin ada satu kesalahan yang kita mungkin eh, nggak sadari gitu kan. Jadi kata maaf saja mungkin tidak cukup gitu. Maksud teman Anda itu begitu. Nah, itulah kita berdoa kepada Allah. Tetapi kalau kita sudah melakukan semuanya, berdoa sudah dan kemudian melakukan pendekatan juga sudah dan kita betul-betul tidak tahu di mana apa yang harus kita lakukan lagi, maka saatnya kita bertawakal ila Allah. Kita sudah mohon maaf, kita juga sudah beristighfar untuk tahu di mana letak kesalahan kita mohon petunjuk kepada Allah untuk ditunjukkan apa-apa yang masih tersisa dan setelah itu kita bertawakal di Allah ya. Kira-kira seperti itu ya. Nah, kemudian ini menengahi tapi makin memanas ya. Ya jangan keliru jangan menengahinya itu ya dalam jadi menjadi seorang juri atau wasit itu memang ada triknya, ada strateginya ya. Jangan sampai kita yang tadinya berniat sebagai juri untuk mendamaikan malah justru membuat situasi makin memanas. Ya, oleh karena itu kita harus hati-hati, kita perlu banyak berguru, banyak belajar bagaimana sih caranya menjadi penengah. Memang tidak gampang menjadi penengah ya. Ya, memang tidak gampang. Kalau kemudian ternyata situasinya kemudian tambah memanas, ya kita agak menarik diri dulu, lalu introspeksi. Ini kenapa ini? Kok malah makin panas ini ya? Ya, apakah saya ada yang keliru nih dalam upaya mendamaikan ini? Apakah saya ada yang keliru? Nah, itu kita harus introspeksi nih. Barangkali memang ada yang keliru gitu ya. Jangan-jangan kita nggak paham gitu ya, nggak paham dengan apa yang dipertengkarkan gitu. Tapi kita
seolah-olah paham lalu kita mencoba menambahkan, ternyata malah jadi ngompori, malah jadi malah memanas gitu ya. Nah, itu kita harus menarik diri dulu sejenak gitu ya. Jangan lupakan kita berdoa, memohon petunjuk dulu kepada Allah supaya jangan sampai niat baik kita itu justru akan berujung tidak baik ya. Nah, itulah pentingnya kita senantiasa memohon petunjuk kepada Allah ya. Itu seringkali terjadi bahwa kita berniat baik tetapi ujungnya seolah-olah kok jadi tidak bagus. Nah, itulah pentingnya kita memohon petunjuk itu. Jadi tidak segala yang kita anggap baik itu kemudian bisa berakibat baik. Nah, makanya kita mohon petunjuk kepada Allah. Kita berdoa, ya Allah, jangan sampai apa yang artinya gini, kita berdoa jadikanlah sesuatu yang berawal dari niat baik itu menghasilkan sesuatu yang baik juga gitu. Kita mohon doa itu berkali-kali kepada Allah. Karena sudah banyak pengalaman sesuatu niat baik itu belum tentu berujung baik kalau kita tidak berhati-hati. Maka di samping berhati-hati, mengevaluasi diri, kita juga tidak boleh uh, meninggalkan doa. Jadi harus tetap berdoa mohon petunjuk kepada Allah supaya apa yang kita niatkan baik juga berakhir dengan baik. Ya, itulah kelemahan manusia, makanya kita selalu mohon petunjuk kepada Allah. Ya, saya pikir itu Mas Bayaki. Baik, terima kasih atas jawabannya yang luar biasa dari Prof. Adi. Mungkin saya ingin menanyakan feedbacknya terlebih dahulu ya, Prof. Barangkali ada yang kurang. Dari yang pertanyaan pertama tadi dari Mas Ritik, gimana Mas? Apakah ada feedback? Terima kasih sudah cukup menjawab. Baik, terima kasih atas konfirmasinya dari Mas Ritik. Yang kedua, pertanyaan dari Mas Arga, bagaimana? Terima kasih sudah sangat menjawab, Pak. Oke, baik, terima kasih dari Mas Arga. Yang ketiga tadi dari Mas Raffi, bagaimana Mas? Kalau dari saya sudah sangat menjawab ya tadi. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Baik, selanjutnya kita akan buka sesi pertanyaan yang kedua. Monggo teman-teman, ditampung 3 pertanyaan. Barangkali ada yang ingin ditanyakan mumpung bertemu dengan beliau. Kita bertemu dengan Prof. Adi secara Zoom meeting ya, walaupun seperti ini. Monggo teman-teman. Ada yang ingin dipertanyakan? Ditanyakan. Ya mungkin ini teman-teman masih malu-malu ya Mas Bayaki untuk bertanya. Silakan adik-adik menanyakan apa saja gitu ya. Artinya yang terkait dengan ukhuwah gitu ya. Monggo silakan. Nah, ini kita diskusi, kita sama-sama saling belajar begitu ya. Saya juga saling banyak belajar terhadap yang muda-muda gitu ya. Karena masalah di zaman milenial ini luar biasa ruwetnya ya. Sangat Jadi silakan kompleks. saja ya. Sangat kompleks ya. Yang mungkin tidak ada pada zaman saya dulu ya. Monggo Ini adik-adik ada yang silakan raise hand, ditanyakan Prof. ya. Dari Silakan. Mbak Nikmah. Monggo, persilakan. Oke. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Ya. Mas dulu perkenalkan nama saya Nikmah Balidana dengan NRP 5009117 dari Departemen Materi Fisika. Saya izin bertanya Pak, kita ini bisa ada sebuah kejadian. Kita sama-sama muslim, sama-sama sepaham, sama-sama dari institut yang sama. Maksud saya kayak dari sekolah yang sama. Gitu. Jadi kalau dari pembelajaran itu punya guru yang sama ibaratnya seperti itu. Tapi di tengah jalan setelah lulus dari sebuah institut itu tadi, kita malah jadi pandangan yang berbeda dan itu menjadi masalah besar. Jadi suaranya lenyap, Mbak. Iya, Pak. Suaranya hilang tadi, sempat hilang. Iya. Setelah lulus tadi. Setelah lulus tadi apa? Gimana? Jadi setelah lulus itu malah jadi, kan kalau lulus biasanya kita berteman, harusnya kan berteman, bersaudara lagi. Nah itu malah menjadi saling musuhan, cuma gara-gara perbedaan yang didapat setelah lulus dari institusi tadi, Pak. Itu bagaimana pendapatnya Bapak tentang hal yang seperti itu kan sangat umum terjadi gitu, Pak. Gimana kayak misalnya kita harus
menyelesaikan itu supaya nggak jadi suatu hal yang menjadi suatu hal bermasalah karena kita jadi dari institusi yang sama gitu, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Oke, baik, ditampung. Masih ada lagi Mas Bayaki? Ini belum ada sepertinya, Pak. Oh baik. Saya jawab ya kalau gitu ya sambil nunggu Oke. yang lain ya. Baik Mbak Nikma. Jadi itu pasti karena eh, kita itu sebetulnya memang berasal dari institusi yang sama. Tetapi yakin saya kalau terjadi kejadian yang seperti diceritakan tadi sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari itu ada yang berbeda. Ada yang berbeda antara dua orang ini. Mungkin institusinya sama, tetapi mungkin pergaulannya, kelompok ngajinya, atau apanya mungkin berbeda. Gitu ya. Kita nggak tahu sebetulnya. Kita kan juga tidak bisa artinya mengamati secara tuntas gitu ya teman kita itu ngapain aja gitu kan. Ya, dia teman akrab saya, tapi mungkin walaupun teman akrab kan kita juga nggak bisa 24 jam mengamati dia di luar jam-jam bersama saya dia ngapain saja kita juga nggak tahu kan, siapa tahu di luar kita itu dia memiliki kelompok pengajian atau apa, punya punya concern-concern yang lain begitu ya, yang kita juga nggak tahu gitu ya. Yang jelas adanya perbedaan itu menunjukkan adanya aktivitas yang kita tidak tahu terhadap teman kita itu gitu ya. Tiba-tiba teman kita kok agak berubah gitu padahal kita tadinya berasal dari institusi yang sama, ternyata kok begitu setelah sekian lama loh kok ternyata sepertinya kita jadi ada sedikit perbedaan prinsip gitu ya. Ada apa gerangan ini gitu kan? Padahal kita sama gitu. Itu menurut kita kita sama. Tapi di luar waktu-waktu yang kita tahu itu kita sebenarnya nggak tahu bahwa teman kita itu mungkin punya pergaulan yang kita tidak tahu. Nah, jadi tapi itu wajar ya. Setiap setiap manusia itu pasti punya sisi-sisi pribadi, sisi-sisi privacy yang kita nggak tahu gitu ya. Kita nggak bisa menduga teman kita 100% nggak bisa ya. Jadi jadi wajar sebetulnya adanya perbedaan walaupun dari satu institusi itu wajar wajar. Perbedaan selalu ada gitu ya. Cuman yang harus kita cegah itu adalah kalau perbedaan itu kemudian mengarah kepada renggangnya ukhuwah itu ya. Nah itu yang tidak boleh gitu ya. Ya nggak apa-apa lah misalnya ada perbedaan pendapat atau apa, tetapi yang jelas eh, tidak boleh merusak ukhuwah gitu ya. Tidak boleh merusak ukhuwah, kita bisa saling menghormati, kita tetap kawan gitu ya. Walaupun sekarang ada sedikit perbedaan, tapi nggak apa-apa. Itu biasa, itu wajar-wajar saja. Itulah pentingnya kemudian kita mengembangkan persaudaraan. eh, Nggak mungkin kita mengharapkan teman kita itu betul-betul sama seide gitu ya, sama persis dengan kita itu tidak mungkin. Pasti ada perbedaan-perbedaan sisi yang selalu ada dan itu wajar, tapi kita harus pandai-pandai menyikapinya gitu ya. Oleh karena itu apa ya, kemampuan komunikasi, kemampuan kita apa bertanya gitu ya, memancing dia gitu ya, sambil guyon-guyon, gini gini kamu anu di mana sih gitu ya, kamu kalau apa kamu ngaji di mana sih atau kamu apa-apa itu sangat penting ya untuk bisa lebih memahami teman kita itu latar belakang ya. Memahami latar belakang seseorang itu sangat penting sebelum kita menjustis dia ya. Oh, ternyata dia bergaul di sini. Oh, yang membuat dia berpikiran seperti itu seperti ini. Nah, kalau kita memang melihat itu kurang baik ya kita coba selamatkan teman kita itu ya dengan cara memberikan pengertian-pengertian dengan cara yang halus yang tidak terasa menggurui tapi betul-betul efektif ya. Kira-kira seperti itu. Baik, terima kasih atas jawabannya dari Prof. Adi. Bagaimana dari Mbak Nikmah? Apakah ada feedback? Hmm, sudah Mas, terima kasih banyak Pak atas jawabannya, saya paham. Baik, terima kasih. Mungkin dari teman-teman ada yang ditanyakan lagi. Masih tersisa 2 slot pertanyaan. Oke, baik. Di sini ada yang raise hand atas nama Mas Muhammad Rifki Eka.
Monggo dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan saya untuk memberikan pertanyaan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Kaputa dari Departemen Teknik Sipil. Saya ingin bertanya, Pak. Tadi telah disebutkan Bapak bahwa jika ada orang intoleran dengan kita, tetapi masih tidak ingin berubah, tetap intoleran terhadap kita. Dan maka kita bertawakal dan berdoa kepada Allah agar orang tersebut berubah karena Allah dapat berubah perilaku orang tersebut. Tapi di Al-Quran disebutkan bahwa Allah tidak akan berubah suatu kaum melainkan kaum itu sendiri. Jadi apa perbedaan dari dua konteks tersebut, Pak? Terima kasih. Baik, terima kasih atas Baik, pertanyaannya baik. dari Mas Rifki. Mungkin ada lagi, satu lagi. Kalau tidak ada, mungkin bisa langsung dijawab oleh Prof. Hadi. Ada dari Muhammad Rafli Afriza. Oke, keren. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan, saya Muhammad Rafli Afriza dari Departemen Teknik Sistem dan Industri. Saya mau bertanya, Pak. Nah, baru-baru ini kan salah satu solusi yang ditawarkan oleh beberapa ulama mengenai kerukunan antar umat beragama itu kan ada yang bilang itu Islam moderat kan, Pak. Nah, dalam Islam moderat ini beberapa tokoh itu dalam penerapannya itu memiliki berbagai variasi gitu, Pak. Bahkan ada beberapa tokoh itu sampai dicap Islam liberal kah atau Islam gimana dan lain-lain. Nah, pertanyaannya konsep Islam moderat seperti apa menurut pandangan Prof. Hadi ini? Terima kasih. Siap. Baik, terima kasih. Ini sudah ada 2 pertanyaan. Monggo dipersilakan kepada Prof. Hadi bisa menjawab. Baik, terima kasih. Mudah saja, Mas Rifki, ya. Kalau kita ingin merubah seseorang, kemudian kita berpikiran, tapi kan kalau orangnya nggak mau berubah, bagaimana? Ya tetap saja kita harus berdakwah untuk menyebarkan kebaikan ke orang itu. Karena apa? Memang sudah kewajiban kita untuk berdakwah itu, ya. Jadi di dalam banyak hadis tadi yang sudah disebutkan di dalam Quran itu malah kita punya kewajiban untuk menyebarkan kebaikan itu, menyadarkan seseorang untuk menjadi baik itu kewajiban kita. Kan repot kalau misalnya kita mengatakan nggak usah, ngapain? Toh sudah ada ayatnya yang mengatakan kalau orangnya nggak berubah ya Allah nggak akan merubah. Jadi ngapain kita berusaha kalau orangnya nggak mau berubah? Loh, sebab orang berubah itu kan macam-macam. Sebab seseorang bisa merubah dirinya sendiri itu bisa karena nasihat kita itu tadi kan. Salah satu penyebabnya dia berubah itu. Begitu setelah kita mendengar nasihat kita itu, tidak tahu bagaimana tiba-tiba kemudian timbul keinginan dari dirinya untuk merubah. Iya betul apa yang dikatakan teman saya ini. Kalau begitu saya berjanji saya akan merubah perilaku saya. Jadi kita menjadi sebab dia merubah itu. Ya tentu saja dia yang akan merubah dirinya sendiri ya. Nggak mungkin kita kan pasti dia yang akan merubah dirinya sendiri. Itu makna dari ayat itu. Jadi harus ada niatan dari dia sendiri untuk merubah itu. Tetapi sebab seseorang punya niat berubah itu bisa karena ajakan orang lain. Itu yang membuat kita tidak boleh menghilangkan dakwah. Jadi dua-duanya jalan. Jadi dari sisi kita mengingatkan mudah-mudahan dengan perbuatan kita mengingatkan itu membuat dia tergerak hatinya untuk berubah. Lalu berlakulah kalimat karena dia tergerak hatinya berubah, maka Allah merubah dia, gitu kan? Urut-urutannya begitu. Nah, kalau kemudian ayat itu diartikan bahwa percuma, ndak usah mendoakan orang lain, toh dia sendiri yang harus berdoa. Tidak demikian. Tidak demikian. Siapa tahu doa kita itu kemudian jadi energi dari doa kita itu membuat dia menjadi memiliki rangsangan untuk berubah. Orang tua mendoakan kita, akhirnya kita kemudian seperti mendapat dorongan ajaib di dalam jiwa kita karena yang mendoakan ibu kita. Kekuatannya luar biasa, lalu kita kemudian menjadi tergerak.
Ya kita sendiri memang yang akan merubah diri kita, tapi atas doa orang lain. Itu sebabnya ada perintah saling mendoakan, saling menasihati. Kalau nggak seperti itu, nggak akan ada perintah itu. Nggak akan ada perintah itu. Ya udah, usaha sendiri-sendiri saja, gitu kan? Pasti perintahnya kan begitu. Udah usaha sendiri-sendiri aja, nggak usah saling mendoakan, percuma. Toh ada ayatnya yang mengatakan kalau manusia itu nggak mau merubah dirinya sendiri, Allah nggak akan merubahnya. Jadi manusia itu yang harus merubah diri. Nggak begitu. Tidak demikian. Contohnya orang sakit saja lah. Orang sakit itu bisa sembuh kalau dia mengobati dirinya sendiri, bisa juga sembuh karena dibawakan obat oleh orang lain. Tapi kalau dibawakan obat oleh orang lain, dia nggak mau nguntal, nggak mau ngelek obat itu, ya nggak sembuh. Jadi dalam makna seperti itu. Kita kemudian tidak kemudian nggak usah nggak obat. Nggak begitu ya. Karena orang hanya bisa sembuh kalau dia menelan obatnya sendiri. Nah iya memang orang sembuh kalau menelan obatnya sendiri. Tapi kalau dia nggak punya obat, ya kita bawakan obatnya, dia yang menelan sendiri. Jadi kita memberikan nasihat, dia karena nasihat kita itu kemudian merubah dirinya sendiri karena nasihat kita. Lalu Allah mengijabahi itu. Nah, kira-kira seperti itu. Gabungan dari itu supaya tidak ada pertentangan ayat ya. Kita harus pandai-pandai dalam mensikapi ayat itu. Kira-kira seperti itu ya, Mas Rifki. Nah, kemudian pertanyaan kedua, Islam moderat. Adik-adik, Islam moderat itu bukan Islam setengah-setengah. Kata moderat tidak diartikan separuh-separuh. Justru Islam moderat itu adalah Islam hasil dari eh, hasil belajar yang sungguh-sungguh dan mendalam. Justru orang yang mempelajari agamanya setengah-setengah akan menjadi orang radikal. Jadi orang yang belajar agamanya mendalam pasti toleransinya tinggi, bisa dijamin. Ya, bisa dijamin. Orang yang mempelajari agamanya sungguh-sungguh dan mendalam pasti toleransinya lebih tinggi dari orang yang belajar agamanya separuh-separuh. Biasanya orang yang belajar agama baru kulitnya itu orang yang mendidik yang akhirnya jadi orang radikal yang tidak toleran karena baru dapat kulitnya saja. Nah, jadi belajarlah agama secara sungguh-sungguh dan mendalam. Jangan separuh-separuh, supaya nggak jadi orang radikal. Nah, jadi yang namanya moderat itu bukan separuh-separuh belajar agamanya, tapi moderat dalam pengertian itu rahmatan lil alamin. Jadi penuh toleransi. Itu pengertian moderatnya itu penuh toleransi. Tapi tidak berarti kita mencampur baurkan akidah. Tidak ya. Jadi kita yakin bahwa Islam itu adalah yang paling sempurna, ya kan? Ya aneh kalau kita tidak punya keyakinan seperti itu, ya kan? Kita yakin bahwa Islam itu yang paling bagus. Tapi keyakinan kita itu tidak boleh kemudian menjadi dasar untuk menghina keyakinan lain yang kita anggap tidak sempurna. Nggak boleh itu. Jadi keyakinan kita kepada kesempurnaan Islam tidak menghalalkan kita untuk menghina orang lain yang berbeda keyakinan. Nggak boleh. Nggak boleh, nggak boleh. Tidak ada paksaan di dalam agama. Memang ada kewajiban berdakwah kalau bisa kita mengajak orang lain masuk ke dalam Islam. Tetapi seandainya tidak pun, misalnya orangnya tidak mau, ya nggak apa-apa. Nggak ada paksaan kok di dalam Islam. Nggak apa-apa. Kita persilakan, misalnya dia, aku pengen pakai syariat agamaku sendiri, nggih monggo. Mudah-mudahan kita doakan dia mendapat rahmat dan hidayah. Nah, kayak gitu ya. Tapi kita tidak mencampur adukan akidah. Kemudian kita tidak kemudian juga percaya pada akidah mereka tidak. Tapi dengan penuh kasih sayang karena kita tahu bahwa masih ada satu kekurangan di agama mereka, kita mencoba menyempurnakan kekurangan mereka itu dengan cara mendoakan, dengan cara berdakwah dan sebagainya. Kalau misalnya didakwahi nggak mau dan sebagainya nggak apa-apa. Dengan kasih sayang kita doakan. Sampai tahu doanya Rasulullah SAW kepada umatnya. Padahal Nabi Isa tahu bahwa umat Nasrani itu kan keliru menganggap Nabi Isa itu sebagai Tuhan kan? Itu kan sebuah kepercayaan yang keliru. Apakah Nabi Isa nggak tahu? Tahu.
Nabi Isa ngerti bahwa di akhir zaman nanti umatnya itu keliru. Keliru karena nganggap dia sebagai Tuhan. Tapi apakah Nabi Isa marah? Enggak, itu malah mendoakan. Malah minta mereka diampuni. Ya Allah, kalau nanti ada umatku yang seperti itu, tolong ampuni mereka. Karena mereka itu umatmu. Mereka itu tidak ngerti. Sedangkan engkau adalah yang maha pengasih dan maha penyayang. Doanya diabadikan di dalam Quran. Ya. Jadi itulah Islam yang sebenarnya. Yang penuh dengan kasih sayang, menerima perbedaan tidak dalam pengertian mencampur akidah, tapi menerima perbedaan dalam pengertian menyadari kekurangan dari pihak lain dan kemudian ingin menyempurnakan kekurangan orang lain itu dengan mendoakannya. Gitu kira. Tapi tidak dengan cara memaksanya. Itu. Baik, terima kasih atas jawaban yang luar biasa dari Prof. Adi terkait tadi tentang Islam modern itu seperti apa dan tentang ukhuwah tadi. Jadi untuk yang pertama dari Mas Rifki, saya ingin menanyakan apakah ada feedback. Sudah cukup menjawab, terima kasih. Oke, terima kasih Mas Rifki. Selanjutnya dari Mas Rafli Afriza, bagaimana? Dari saya juga sudah cukup menjawab, Mas. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Jadi untuk sesi pertanyaannya sudah selesai. Tapi saya ingin membuka satu lagi pertanyaan, mungkin masih 852. Kita buka satu lagi pertanyaan terakhir, pertanyaan penutup. Apakah ada? Kalau memang sudah tidak, oh masih ada. Masih ada, Prof. Dari Mbak Rizky Ida, dipersilahkan. Baik, saya izin bertanya. Sebelumnya saya Rizky Ida dari Departemen Desain Interior. Saya ingin bertanya Bapak menyikapi dari jawaban dari pertanyaan yang pertama tadi tentang mengingatkan atau berdakwah sesama muslim. Itu adakah batas tertentu untuk mengingatkan atau berdakwah itu? Karena pasti ada batas lelah manusia untuk mengingatkan. Karena orang yang diingatkan itu seperti tidak mengacuhkan begitu. Dan karena saya tuh tahu seperti ada hadis atau ayat, saya lupa, yang mengatakan kalau hanya Allah lah yang mampu membolak-balikkan hati manusia. Jadi kata tersebut itu mungkin sebuah titik pasrah gitu. Dan titik pasrahnya itu yang ada batas tertentu kah? Begitu pertanyaan dari saya. Ya, terima kasih atas pertanyaan dari Mbak Rizky. Monggo Prof, bisa langsung dijawab. Oleh karena itu doanya harus dilengkapi. Doanya adalah ya Allah. Jadi itu doa seperti itu. Ya Allah, hindarkanlah saya dari rasa lelah itu. Jadi karena rasa lelah itu kan manusiawi. Kalau kita sudah mengingatkan gitu ya, kok ya nggak manut-manut gitu, akhirnya ada perasaan lelah. Nah, itu manusiawi. Tetapi kita bisa minta ke Allah. Ya Allah, hindarkanlah saya dari perasaan lelah dalam menyebarkan kebaikan. Nggak cuma lelah mengerjakan apapun itu ada batasnya. Contoh mengerjakan tugas akhir. Itu sudah capek itu ya, akhirnya lelah. Seolah-olah itu nggak ada ujungnya. Nah, ketika kita lelah itu, ketika kita sudah mulai ya wis lah sudahlah. Terus kemudian masuk lagi ini bisikan yang tadi itu. Udah, nggak usah, toh ada ayatnya. Ayatnya mengatakan hanya Allah yang bisa membolak-balikkan hati. Ya wis serahno nang Gusti Allah ae. Gitu kan? Serahno nang Gusti Allah ae wis wong awakmu ya wis berusaha begitu. Nah, di titik itulah setan masuk. Setan mlebu, mempengaruhi kita, wis gak usah, cukup, wis cukup, cukup, kamu sudah cukup. Nah, disitulah kita kemudian mengatakan, ya Allah, berilah saya perlindungan dari rasa lelah, dari berbuat kebaikan. Nah, lalu
Allah lah yang kemudian meniupkan sehingga yang tadinya sudah terasa lelah jadi semangat lagi. Ya gitu ya. Nah, jadi kayak gitu. Jadi rasa lelah itu manusiawi tapi kita bisa meminta kepada Allah untuk dihindarkan dari perasaan lelah, putus asa dan sebagainya. Itu kita bisa minta. Sempurnakan lagi doanya dengan itu. Ya, Mbak Rizky, saya sarankan supaya tidak keampiran perasaan lelah itu. Itu manusiawi tapi bisa dimintakan untuk jangan pernah merasa lelah untuk berbuat baik. Jangan pernah. Terus, tapi karena manusia ya muncul saja rasa lelahnya. Oleh karena itu, hanya Allah yang bisa menghilangkan rasa lelah itu. Bayangkan kalau Rasulullah merasa lelah pada saat itu. Terus gak gelem nutukno dakwah. Terus piye nasibnya? Nasib manusia bagaimana? Kalau para nabi-nabi itu terus merasa lelah, terus putus asa, wis gak usah lah. Kita kan manusia biasa, kita punya batas. Oh, tidak demikian. Wajar punya perasaan lelah, tapi wajar juga jika kita minta perlindungan untuk dihindarkan dari perasaan lelah itu. Tipsnya cuma satu. Jangan pernah merasa lelah untuk terus berbuat kebaikan. Jika timbul rasa lelah, minta dihilangkan. Timbul lagi, minta pertolongan lagi untuk dihilangkan. Timbul lagi, minta pertolongan untuk dihilangkan. Sama dengan kita ngantuk ya. Kita ngantuk ya tidur. Setelah itu seger lagi. Ngantuk lagi, tidur lagi. Ngantuk lagi, tidur lagi. Sampai seger lagi. Begitulah irama kehidupan. Jadi kalau kita lelah, berdoa, minta supaya ini sampai muncul lagi semangat baru. Lelah, berdoa, muncul lagi semangat baru. Jangan pernah lelah untuk berbuat kebaikan. Ya, itu saran saya ya. Kadang-kadang hadis yang baik itu dimanfaatkan setan untuk menterenyuhkan hati manusia. Ingat loh, setan itu juga hafal hadis baik. Lalu ditiupkan kepada manusia seolah-olah menjadi penasihat yang baik. Tapi dipelintirkan, artinya dibelokkan sedikit. Ya, sehingga kita manduk-manduk, oh iya, iya benar ya. Kita memang sebagai manusia, ya udahlah, selesai aja. Nah, tidak demikian. Jangan merasa lelah untuk berbuat baik. Terus berdoa untuk berbuat baik supaya dihindarkan dari perasaan lelah. Oke, baik, terima kasih atas jawabannya dari Prof. Adi. Bagaimana Mbak Rizky? Terima kasih. Sudah sangat menjawab. Oke, terima kasih. Sebelum kita tutup di akhir dengan doa, saya izin menyampaikan terkait beberapa hal dari mentoring pada malam hari ini dengan tema ukhuwah atau persaudaraan, di mana itu adalah ikatan jiwa yang melahirkan perasaan kasih sayang, cinta, dan penghormatan yang mendalam terhadap setiap insan. Jadi di sini ada 3 terkait ukhuwah. Yang pertama adalah ukhuwah Islamiyah terkait dengan keyakinan, imanan kita. Yang kedua terkait dengan ukhuwah watoniyah, yaitu kesamaan dalam suatu suku, budaya atau negara. Yang ketiga itu ada ukhuwah basyariyah, kesamaan sama-sama menjadi makhluk hidup, makhluk Allah Subhanahu wa taala. Terus selanjutnya sampaikan tadi ada manfaat dari ukhuwah, menjaga ukhuwah. Yang pertama dapat rasa manis dan lezatnya iman. Yang kedua, Allah akan selalu melindungi pada hari kiamat. Yang ketiga, mendatangkan iman yang kuat hingga mengantarkannya ke dalam surga. Keempat, melahirkan akhlak yang mulia. Yang kelima, memperkokoh kekuatan kaum muslimin. Dan ada juga penerapan terkait ukhuwah, diantaranya adalah mengerjakan sholat berjamaah di masjid, menebarkan salam, ketiga menghargai hak seorang muslim, dan yang terakhir membantu meringankan beban sesama muslim.
Baik, itu saja mungkin rangkuman, dan ada satu kalimat yang sangat saya rasa menjadi kata-kata mutiara pada malam hari ini, yakni jangan pernah merasa lelah untuk berbuat baik. Mungkin sekian adalah ringkasan rangkuman dari mentoring pada malam hari ini. Selanjutnya yakni adalah penutupan dan doa. Dimohon kepada Prof. Adi untuk memimpin doa. Baik, terima kasih. Mari kita berdoa mengikhlaskan hati kita, hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang sudah kita lakukan pada malam ini terhitung sebagai amal soleh, membawa rahmat dan barokah. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ila hadratil Mustafa Sayyidina wa Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana fir lana wa li walidayya warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka la kulli syai'in qadir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wa afwa indal hisab. Allahumma rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladziina min qablina. Rabbana wa la tuhamilna ma la taqatta lana bih wa'fu 'anna wa'fir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma rabbana fir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih Prof. Adi atas kesempatannya memberikan beberapa materi terkait ukhuwah, dan saya ucapkan terima kasih pula kepada teman-teman yang sudah hadir pada mentoring kali ini. Semoga apa yang kita pelajari di dalam majelis ini semoga bisa diterapkan, bisa menjadi ilmu yang barokah, bermanfaat di dunia maupun di akhirat. Baik, untuk yang terakhir sebelum kita menutup, mohon teman-teman bisa on cam, kita foto bersama dengan Prof. Adi. Yang bisa on cam silahkan on cam. Ini masih 2 slide yang bisa open kamera. Moga teman-teman. Oke, apakah ada lagi? Oke, baik. Mulai dari slide yang pertama. Saya hitung 1, 2, 3. Slide yang kedua, 1, 2, 3. Slide yang ketiga, 1, 2, 3. Oke, hanya 3 slide yang open kamera. Baik, sekali lagi saya sampaikan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Prof. Adi atas ilmunya, atas waktunya. Monggo, semoga tetap terjaga semuanya, ukhuwah persaudaraan kita bisa menjaga persaudaraan ini hingga akhir nanti. Oke, baik, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya bila ada kesalahan yang baik saya sengaja maupun tidak sengaja kepada teman-teman semuanya, kepada Prof. Adi.
Lebihnya saya mohon maaf. Wallahul sabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih. Terima kasih, Monggo, Prof. Terima kasih Bapak. Monggo pada Prof Adi mungkin ada kesibukan lain bisa meninggalkan Zoom. Nggih, matur nuwun, saya izin Nggih. live. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk teman-teman yang tersisa saya end meeting ya. Sampai jumpa di mentoring selanjutnya.